lagi di Zona Perempuan. Aku Mika dan saat ini aku lagi berada di restoran Dapur Baba Elit. Jadi Dapur Baba Elit ini tuh menurutku unik banget ya, karena restoran ini tuh punya konsep yang cukup klasik, cukup antik gitu, dan di tengah-tengah kota Jakarta yang modern kita masih bisa nih nemuin restoran yang punya konsepnya itu klasik. Jadi ayo kita masuk aja untuk tahu sejarahnya restoran ini. Yuk kita masuk. Selamat sore Ibu. Ibu boleh perkenalkan diri dulu ke kamera nih, ke teman-teman audiens. Halo semuanya, saya Dian dari Dapur Baba Elit. Baik, berarti Bu Dian yang akan menemani aku untuk tur Dapur Baba Elit hari ini. Nah, mungkin boleh nih, Bu. Kan aku tadi masuk nih, aku langsung lihat ada gapura gede. Ya. Nah, ini ada nilai sejarahnya nggak, Bu? Nih, gapuranya ini. Ya, ini kan Dapur Baba ini kan keluarga peranakan ya, dari mulai Cina, Jawa dan Belanda, dan ini semua yang ada di sini termasuk gapuranya ini adalah kayak pintu selamat datang kayak gitu kan dari sebuah rumah-rumah, biasanya rumah-rumah tua, rumah-rumah kuno kayak gitu. Jadi seperti ada seperti ininya sebagai gate ya, kayak gitu. Iya. Dan biasanya juga ada dua patung ini Cilin legendanya. Ya, Cilin ini memang Yang ini ya, yang dua, ya Cilin ini yang kayak semacam hewan legendnya dari China. Ya, jadi kayak guard, jadi penjaga di situ. Oh, jadi menjaga di gate-nya gitu. Iya. Dan biasanya umum ya untuk rumah-rumah Cina itu ada seperti itu, masuk gerbang itu ada seperti itunya. Oke. Mungkin kita boleh lanjut Bu ke ruangan berikutnya nih. Baik. Oke. Nih Sarah, di hadapan aku ada batu yang gede dan ada beberapa pajangan foto, ada juga pedang, hiasan pedang. Mungkin Bu Dian boleh dijelaskan lebih lanjut nih, batu ini nih batu apa nih? Iya, kalau di sini kan namanya ruangan VOC ya. Jadi semua yang ada di sini latar belakangnya adalah peninggalan VOC. Jadi mulai dari batunya, kemudian foto-foto gubernur jenderal, terus map atau peta Batavia sebelum Jakarta, kemudian juga ada benda-benda seperti pedang, itu peninggalan Belanda juga. Ya, pedang-pedang yang digunakan para prajurit Serdadu Belanda ya. Nah, ini tanggal kedatangan VOC ke Indonesia, batu peletakan ini. Ya. Berarti batu asli ya, Bu? Iya, betul. Batu ini nilai yang sangat bersejarah, teman-teman. Batu asli ada di restoran Dapur Baba Elit. Terus ini juga ada logo ya, kayak logo VOC. Iya betul, logo VOC semua, dan itu foto-foto gubernur jenderal yang pernah tinggal di Indonesia, salah satunya Dentes yang mendirikan Anyar Panarukan. Oh, Dentes yang gitu ya? Ya, yang rambutnya pirang. Menarik banget, teman-teman. Yang mendirikan Anyar dan Panarukan ya, dari orang Belanda yang waktu itu sudah membuat jalan ya. Ya ini dia. Dentes. Yes. Oke, sedikit recall sejarah ya teman-teman. Mungkin kan kita juga udah dapat pelajaran ya sejarah apa itu VOC di sekolah. Jadi VOC itu bisa dibilang kayak kamar dagang kadin gitu dari Belanda ke Indonesia. Jadi VOC datang ke Indonesia itu untuk berdagang gitu ya. Terus kan mereka juga berdagang rempah-rempah seperti itu. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih Bu ke Mari silakan. ruangan berikutnya adalah ruangan selir atau ruangan Angela Uy. Angela? Ya, nama dari foto ini. Fotonya? Ya, ada yang paling cantik namanya Angela Uy. Nah, Angela Uy ini adalah selirnya Raja Gula dari Semarang. Oh. Jadi dulu itu pernah kita punya, ada orang yang paling kaya di Indonesia dan se-Asia, namanya Wit Yong Ham. Nah, Wit Yong Ham itu dia punya istri lebih dari satu. Salah satunya ini istri yang paling disayang, namanya Angela Uy. Oke, berarti ini ruangannya kayak ruangan khusus yang didedikasikan untuk Angela gini ya. Nah, kira-kira ada nggak sih alasan khusus kenapa raja ini sayang banget sama Angela? Ya, Raja Gula itu maksudnya dia itu memiliki pabrik gula ya di Semarang, dan itu kenapa dia paling disayang karena dia memang paling muda ya. Istri yang paling muda seperti itu, dan dia yang paling disayang. Nah, kemudian makanya untuk dinamakan ruangan ini, didedikasikannya untuk beliau, namanya ruangan Angela.
Menarik banget ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke ruangan berikutnya. Mau yang mana? Tapi aku cukup penasaran sama ini, Bu. Ini ada nilai sejarahnya nggak ya? Kalau Yang yang bagian sini? ini, kalau yang di sana sih Kak. Oh, berarti ini hiasan aja ya? Iya, hiasan aja. Kalau ini kan kuangpung. Kuangpung ini lukisan kuangpung. Hmm. Jenderal perangnya China yang paling terkenal. Oh. Ini juga ada Nah, batu. ini waktu pertama kali dapur Baba dibuka, ini di tahun 2004, yang meresmikan adalah Ibu Mega. Oh, Ini keren banget. Ada fotonya Ibu Mega dengan owner kami, dan juga ada tanda tangan Ibu Mega waktu peletakan pertama di sini. Ya, Tahun 2004 ya guys. 2004. Ini seumuran sama aku. Oke, di sini ada Nah, ruangan. untuk Ruangan selanjutnya, VIP ya? ya ini ruangan Kuan Yin Room namanya. Kuan Im. Kuan Yin. Kuan ini disebutnya juga adalah the God of Mercy atau Dewi Welas Asih. Dewi Welas Asih. Jadi Dewi yang kasih sayang ya. Nah itu di ujung sana, dan dia selalu membawa air suci seperti itu. Oh, ya jadi dia bawa adalah air suci. Air suci. Kenapa disebut juga ruangan Kuan Im? Juga karena memang di sini kita punya lukisan beberapa yang Kuan Im juga gitu. Dewi Kuan Im juga gitu. Versinya dari Thailand, kemudian dari Tibet dan India. Oh, berarti Yang dari India. versi Dewi Kuan Im tapi dari beda-beda Beda negara. negara, Oh, iya. unik banget. Koleksi di sini juga koleksi pribadinya ownernya ya, kayak apa lukisan ini, terus ada apa guci-gucinya gitu ya. Iya, betul. Sama ini lukisan apa Grand Selamatan Tafel ini era makan mewah di eranya Belanda, makan mewah di zaman Belanda ya, seperti ini disebutnya Grand Selamatan Tafel. Jadi makanan itu disajikan dengan berbagai macam makanan. Kemudian ada tumpengan, itu ada gunungan nasi yang memang dipersembahkan untuk Ratu Wilhelmina. Jadi simbol dari gunungan nasi itu ada dua, jadi dua untuk disajikan untuk Dewi, untuk Ratu Belanda, dan satu lagi yang lebih kecil diperuntukkan untuk Gubernur Jenderalnya yang tinggal di pada saat itu menjabat. Menarik Ya, banget. Oke. di Batavia sih sebenarnya. Aku juga penasaran sama ruangan yang di sana. Ini kayak ruangan meeting juga ya. Oh, Iya. ruangan VIP juga ya. Sama. Jadi kalau mbaknya dari sini ke sini itu disebutnya ruangan Megawati. Yang ini ruangan Megawati. Dari sini ke sini karena waktu itu memang yang meresmikan Ibu Mega. Jadi didedikasikan buat Ibu Megawati. Jadi namanya Ibu Megawati Room. Oke. Kalau lukisan-lukisan yang ini, lukisan ini juga sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ini. Karena kami cuma koleksi juga koleksi dari juga. keluarga peranakan Baba. Salah satu yang mendirikan seperti itu, yang mendirikan gula, pabrik gula ya, Wit Yong Ham salah satunya. Di fotonya ada di sana, Wit Yong Ham. Oh, oke. Kita lihat lebih dekat Ya. fotonya. Ya. Ini ada dua foto. Ini Nah. fotonya sama ya? Enggak, satu beda. Ini dari satu keluarga yang berbeda. Salah satu keluarga yang berbeda. Yang ini yang di Wit Yong Ham-nya. Yang ini gambar Wit Yong Ham, foto Wit Yong Ham. Dan ini foto anaknya. Raja Gula berarti. Ya, dia ini yang Raja Gula dari Semarang. Yang paling kaya di Indonesia dan se-Asia. Oh, ini fotonya siapa, Bu? Kalau ini salah satu keluarga peranakan juga, tapi tidak ada hubungannya dengan ini. Jadi Oh. pada saat itu memang dari segi finansial keluarga peranakan juga memang sudah seperti ini. Jadi untuk pemotretan, untuk apa semuanya tuh sudah masih dalam pengaruh Belanda. Jadi pakai tuxedo, masih pakai ada si kupu-kupu. Jadi masih ada pengaruh Belandanya, Eropa lah ya. Kalau untuk bajunya itu kombinasi dari Eropa dan China. Jadi masih pakai kerah yang sampai seleher. Nah itu sampai ke atas sini kayak chongsam. Ya, jadi kombinasi dia di Eropa dan China. Salah satunya itu Haplong Tyler. Kalau mbaknya mau lihat, itu salah satu yang membuat baju-baju. Oh, berarti itu ya kayak apa ya? Pusatnya bikin baju-baju gitu ya. Dulu di tanah dulunya di sini tuh ada pembuat baju-baju tersebut, namanya toko tersebut ya namanya Haplang Tyler. Oh, Haplang Tempat penjahitnya namanya Haplang Tyler. Aku agak penasaran nih karena
kan ini raja gulanya itu kan punya sendiri Angela. Ini fotonya Angela ya berarti? Nah, kalau ini foto anaknya, yang Nederlandnya memang di sana. Jadi Wit Yong Ham ini punya anak dari istri pertama, namanya Wiwilan. Dan Wiwilan ini memang seumuran dengan istrinya Wit Yong Ham yang paling muda. Itu seumuran. Oh, agak mirip ya, makanya saya Mirip. kira itu Angela. Ya, memang mirip, betul. Tapi beda sebenarnya. Ya, untuk umur sama. Oh, Ya, untuk umurnya sama sama tapi. seumuran. Ya. Dan ini dia waktu itu dengan sudah punya anak ya dari ininya. Jadi kalau beliau ini enggak. Jadi dari sini anaknya. Oh, berarti Dari anak Wit Yong Ham ini cucunya. punya cucunya. Ya. Oke, kita next ke apa? Iya. Ruangan berikutnya. Oh, ini ada patung gede nih, Bu. Ini gimana nih, Bu, ceritanya? Ini kalau mbaknya melihat ini, banyak orang yang bilang ini patung Buddha ya, padahal bukan. Ini adalah Mahastafira. Jadi Mahastafira itu yang kalau di sana di India itu adalah yang membawa agama Jainism. Ya. Jainism. Nah, Jainism itu di India sendiri sudah sangat sedikit komunitasnya karena di sana banyaknya adalah yang beragama Hindu. Sedangkan Jain ini jauh lebih awal datangnya sebelum Hindu. Jadi lebih tua. Agama tertua di Hindu itu di India adalah Jain. Sampai sekarang masih ada, cuma komunitasnya sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Oke, berarti di sini ada patung Buddha, terus ada patung Hindu juga ya? Ini bukan patung Buddha, tapi Mahastafira. Oh, oke. Nah, yang bawa agama Jain. Ya. Jadi bisa dibilang orang suci lah. Gitu. Orang sucinya orang India ya. Oke. Nah, kira-kira kalau sejarah dari ruangan ini ada lagi kayak apa? Mungkin ini koleksi aja atau? Di sini juga ada, untuk masuk ke ruangan ini banyak bisa lihat ada beberapa ornamen atau seperti kita sebut masuk ke ruangan Tao ya. Nah, ruangan Tao ini ada beberapa memang bukan hanya dari Indonesia, tapi diambil untuk pernak-perniknya itu ada yang dari Tibet. Seperti di sana itu tanka. Lukisan yang itu ya? Ya, lukisan kain itu tanka. Tanka itu tidak ada di Indonesia, tapi itu memang ciri khasnya dari Tibet. Jadi biasanya dia ada di kuil-kuil ya, di kuil-kuil wihara-wihara gitu. Dan kami mempunyai koleksinya. Dan koleksinya ada beberapa di sini. Jadi biasanya isinya tanka itu mengisahkan tentang Buddha seperti itu. Tapi untuk patungnya ini ada beberapa patung yang kayak di sana simbolnya dari India. Dari India. Itu dari India. Karena salah satunya Ganesha ini. Kalau Ganesha ini mewakili dari India. Nah, ini Ganesha. Tapi ada bedanya nggak, Bu? Ini dipagerin? Iya, kalau sebenarnya pagar itu sebenarnya untuk bawa inilah ciri khasnya dewa suci, orang-orang suci yang seperti ini juga di sana kan dikasih pagar. Jadi dewa itu kan suci, jadi kenapa dikasih pagar pembatas seperti itu? Kayak pagar betis ya. Seperti itu. Berarti salah satunya itu, yang satu nggak gitu, cukup memang beberapa ada yang dikasih. Jadi kalau dulunya tahu tentang sejarahnya Ganesha itu kan memang sebenarnya dia manusia, tapi karena berbuat kesalahan akhirnya diganti kepalanya dengan hewan, tapi aslinya dia manusia. Seperti itu. Jadi dewa pendidikan di sana kan, dewa pendidikan. Makanya kalau ini ada simbolnya. Ganesha, simbol dari pendidikan itu. Pengetahuan, wawasan seperti itu. Menarik banget. Berarti ini ruangan, ini untuk restorannya ini ruangannya ruangan smoking. Iya, untuk smoking area. Smoking area. Dan kemudian untuk barang-barangnya mix ya. Tadi ada simbolnya dari India. Kemudian kalau dari yang sana itu ada burung ong. Yang di atas ini? Iya, itu kendaraannya dewa. Kendaraannya dewa, dapur ya. Kalau bisa dari atas itu, dari langit turun ke bumi itu membawa lampu supaya menerangi jalannya dewa, supaya terang seperti itu. Seperti burung ponik lah segitu. Ya. Nah, dari sini kita mau masuk ke bagian belakang dari restorannya ya. Yang mungkin ini outdoor gitu, dan kita akan melihat sejarah-sejarah di bagian belakang restorannya. Silakan. Nah, di sebelah sini
adalah ruangan outdoornya kami ya. Dan kalau mau lihat di mana sih dapur Babah punya kitchen, punya dapur. Nah, dapurnya seperti ini, dapur keluarga Peranakan. Jadi seperti ini, di dalam dapurnya itu ada patung dewa dapur di sana. Oke, patung dewa dapur. Ini patung dewa dapur Iya. apa? Dewa dapurnya tadi sempat dijelasin dia tuh turunnya pakai burung yang bawa Burung lampu ong, tadi. iya burung. Jadi ada 12 dewa dapur sebenarnya kalau menurut kepercayaan Chinese itu ada 12 dewa dapur yang memberikan makanan supaya menjadi enak, nikmat, dan menjadi berkah. Itu ada beberapa dewa dan mereka dari langit turun ke bumi itu mengendarai burung ong tadi seperti burung konik yang membawa lampu. Jika mbaknya suka lihat Kung Fu Panda, ya, Kung Fu Panda itu ada salah satu burung-burungnya yang turun dan membawa lampu, nah seperti itu. Nah, ini dewa dapur itu naik kendaraan itu. Kemudian di sini juga ada pernak-pernik barang-barang antik, koleksi barang-barang antiknya di sini. Ada gelas, ada teko, ada gelas cawan. Dari zaman Belanda juga ada, karena ada peninggalan dari zaman Belanda juga. Itu piring-piring juga ya, sama. Ciri khasnya dari keluarga Peranakan itu menggunakan banyak cawan atau pinggannya atau bowlnya itu semua berwarna putih. Nah, jadi kalau mau lihat ciri khasnya Babah itu ya seperti itu. Dia selalu keramik yang berwarna putih gitu. Oke, teman-teman, sekarang aku udah duduk bareng Budian untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih soal restoran ini. Tapi sebelum aku masuk ke pertanyaan wawancaranya nih, aku sempat penasaran nih sama background kita nih, ada huruf Mandarin nih. Ini kira-kira ada arti sendirinya nggak nih, Bu? Iya, ini aksara ini adalah melambangkan kuang. Jadi kuang itu kuning. Iya, artinya kuning. Dari kulit kuning gitu ya. Oh, kuang. Menarik banget, menarik. Oke, ini karena tadi kan kita udah keliling-keliling restorannya tuh kelihatan unsur klasiknya banget gitu. Jadi gimana sih konsep klasiknya restoran Babah Elite ini, filosofinya gitu? Iya. Dari konsepnya sendiri kan dapur Babah itu adalah terdiri dari 3 culture, jadi 3 budaya yang disatukan di sini. Jadi ada budaya China-nya ada, Indonesia-nya ada, kemudian ada Belandanya. Jadi untuk semua yang ada di sini, mulai dari menunya, kemudian ornamennya, ruangan-ruangannya itu ada pengaruh dari 3 budaya itu, ya. Seperti itu. Menarik banget, jadi ada 3 budaya di dalam satu restoran, teman-teman. Budaya Jawa, budaya Cina, dan juga budaya Belanda. Nah, untuk menu-menunya nih ya, berarti kan menu-menunya itu juga campuran ya, berarti ada menu Jawa, menu Belanda, menu Cina ya. Nah, itu kira-kira menunya itu memang turun-temurun gitu ya, diwariskan dari dulu atau gimana? Ya, memang menu itu memang sudah ada, kayak bumbu seperti rawon, itu rawon dulu juga dari keluarga Peranakan tuh sudah membuat rawon yang memang kalau di ciri khasnya orang Jawa Timur gitu kan, rawon itu ada yang spesialnya adalah rawon. Tapi rawon sendiri dari dulu sudah terkenal di keluarga Peranakan dan mereka sudah membuat rawon tersebut gitu, yang dari kluwek ya, yang bumbunya hitam itu. Jadi rawon itu sebenarnya nggak hanya terkenal di sekarang ini, tapi di zaman dulu pun sebenarnya sudah ada kayak gitu. Salah satunya itulah rawon itu yang dari Jawa ya. Kalau dari masing-masing daerah kan biasanya ada menu ciri khasnya gitu kan. Nah, kalau karena kita di sini Jawanya Jawa Timur, jadi makanan yang diangkat adalah sebagian ada yang dari Jawa Timur seperti pecel gitu ya, seperti rawon ya, seperti cuimi kayak gitu, cumi Malang iya. Oh iya. Nah, kira-kira nih, apa sih yang membedakan dapur Babah Elite sama restoran-restoran lainnya di Jakarta? Iya. Nah, mungkin karena gini ya, kenapa dapur Babah beda dengan restoran dengan yang lainnya? Karena dapur Babah itu punya ciri khas sendiri ya. Jadi di sini kita melestarikan budaya, tidak hanya dengan menampilkan makanan-makanan yang unik, menarik, disajikan dan enak juga, tapi kita juga melestarikan makanan tersebut gitu, dengan makanan yang biasa disajikan di rumah-rumahan itu di dapur Babah ditampilkan dengan menarik, jadi diperkenalkan juga ke masyarakat, ke mancanegara juga ya, supaya bahwa inilah makanan Indonesia itu bisa diperkenalkan ke dunia luar seperti itu, dengan sajian yang menarik. Jadi mengangkat
harkat makanan tersebut ya Yes, menjadi sesuatu yang punya nilai. yes. Ya, Benar, seperti benar, itu. benar, benar. Ya. Berarti membawa makanan Indonesia untuk terkenal di luar, dan karena ini konsepnya juga Belanda ya, membawa makanan Belanda pun juga untuk bisa terkenal di Indonesia Iya, Bu. betul. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira gimana sih visi Baba Elit ke depannya gini untuk melestarikan budaya Indonesia gini, untuk memperkenalkan makanan Indonesia ke dunia global? Misinya adalah di samping kita menjaga makanan tersebut dan kita memperkenalkan budaya Indonesia berikut makanannya, jadi lebih tidak hanya seperti Thailand, ada Filipina atau Vietnam yang lebih dulu misalnya makanannya itu lebih booming gitu ya. Jadi Indonesia pun nanti akan ke sana, misinya akan seperti itu. Yes. Seperti yang lainnya akan lebih diperkenalkan ke budaya lain atau ke negara lain bahwa punya makanan yang unik, ciri khasnya tersendiri seperti itu. Dan makanan yang dulunya biasa aja atau tidak terkenal menjadi terkenal gitu dengan adanya budaya yang dilestarikan dan budaya yang memang diperkenalkan ke masyarakat bahwa ini budayanya bagus gitu ya. Dari unsur 3 budaya itu menampilkan sesuatu yang bagus. Oke, jadi insightful banget obrolan aku sama Budian sore hari ini. Aku jadi banyak banget dapat sejarah tentang restoran ini, terutama juga bagaimana sejarah peranakan itu tuh bisa membangun restoran di Indonesia gitu. Oke, terima kasih banyak Budian atas waktunya untuk menjelaskan ke aku sejarah dari restoran Baba Elit ini. Jadi untuk teman-teman bisa banget untuk kunjungi dapur Baba Elit. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe konten Zona Perempuan supaya kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya. Bye-bye!